Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1321, Dua Bagan Kelahiran. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika Yu Sangrong berada di tanah tidak dikenal, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan jalur pedangnya. Dia telah menggunakan jalur pedangnya untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan basis kultivasinya. Karena dia membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk menyerap jantung kehidupan Raja Binatang, dia tidak dapat menghabiskan seluruh waktunya untuk menyerap jantung kehidupan. Sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian telah menyaksikan jalur pedang Yu Sangrong sebelumnya. Pasukan kavaleri bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka dibunuh olehnya. Meskipun Kyongki sangat kuat, itu hanya memberikan pukulan mematikan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Yu Sangrong mengendalikan pedang panjang umur dari jarak yang sangat jauh. 49 pendekar pedang ingin menyerang tetapi dikejutkan oleh pedang ganas yang menebas Xi Wenzi dan Xi Wuzi dalam hiruk-pikuk. 49 pendekar pedang juga ahli pedang, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu mempelajari kendali Yu Sangrong atas pedangnya. Pedang panjang umur melepaskan badai pedang energi yang menakutkan dan terus menebas Xi Wenzi dan Xi Wuzi sampai energi pelindung benar-benar hancur. Setelah itu, pedang panjang umur tidak ragu-ragu saat menusuk titik vital targetnya. Darah berceceran di mana-mana hanya dalam sekejap. Pedang energi menari-nari di udara. Ledakan. Lu Zhou mengangkat alis. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dengan kekuatan Fan Zong yang luar biasa dan dukungan sempurna Yu Sangrong, kedua bersaudara itu seharusnya kehilangan bagan kelahiran mereka. Namun, hingga saat ini, dia tidak melihat kemunculan dan hilangnya avatar Tousan Realm Swirling bersaudara yang mengindikasikan hilangnya bagan kelahiran. Yu Sangrong melambaikan tangannya, dan pedang panjang umur terbang kembali ke sarungnya. Kemudian, dia berkata, mereka seharusnya memiliki cara untuk melindungi bagan kelahiran mereka yang bahkan lebih kuat dari boneka. Yuan Lang menggelengkan kepalanya. Tidak, Lu Zhou memandang Yuan Lang dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu? Yuan Lang tahu ini adalah kesempatan emas untuk mendekati peluang besar. Jika dia tidak memanfaatkan ini, dia akan mengecewakan orang tua, leluhur, dan Qin Renyu. Oleh karena itu, dia buru-buru menjelaskan, Xi Wenzi dan Xi Wuzi terhubung. Kehidupan mereka telah lama menyatu menjadi satu. Mereka adalah ahli jin besar di masa lalu. Ketika mereka berada di Great Jin, mereka mengembangkan teknik berbagi kehidupan. Mereka tidak hanya berbagi hidup mereka, tetapi mereka juga dapat dengan bebas mentransfer rentang hidup mereka. Selama pertempuran di Gunung Xiao, Meng Mingxi memimpin pasukan dan mengalahkan jin besar. Setelah itu, saudara-saudara berjanji setia kepada Kaisar Qin besar dan menjadi tangan kanannya. Yuan Lang melanjutkan, teknik rahasia ini mirip dengan teknik parasit, tapi jauh lebih maju. Xi Wenzi bisa berbagi cedera fatal dengan Xi Wuzi, dan pada gilirannya, mengurangi cedera. Selain itu, mereka juga dapat memindahkan luka ke bagian lain dari tubuh mereka. Bahkan jika kamu memenggal kepala mereka atau menusuk jantung mereka, mereka masih bisa bertahan. Tepatnya, tidak hanya hidup mereka yang terhubung, tetapi 8 meridian luar biasa mereka juga terhubung. Mereka seperti cacing tertentu. Cacing juga kadang-kadang dikenal sebagai naga bumi. Cacing yang umum berbentuk silinder, dan tidak memiliki tulang. Beberapa cacing bahkan dapat menumbuhkan kembali bagian-bagian yang dipotong. Teknik Xi Wenzi dan Xi Wuzi bahkan lebih baik daripada cacing-cacing itu, kata Yuan Lang. Ia berharap penjelasannya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dia berbalik dan melihat bahwa Lu Zhou dan yang lainnya agak tenang. Namun, reaksi Little Yuaner sedikit berlebihan. Dia menutup telinganya dengan jari telunjuknya. Yu Sangrong berkata dengan sopan, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, Tuan. Yuan Lang menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Ming Shihin mengeluarkan kait pemisahnya saat dia berkata kepada Yuan Lang, beritahu cara membunuh mereka. Yuan Lang berkata dengan malu-malu, aku tidak tahu tentang itu. Ming Shihin merasa sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, lalu, berdasarkan penjelasanmu, apakah itu berarti mereka tidak mungkin mati? Pada saat ini, Fan Zong melintas ke arah langit di atas kediaman Zhao. Kemudian, dia melepaskan segel telapak tangan lainnya. Ledakan, itu mendarat dengan akurat di Xi Wenzi dan Xi Wuzi, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Setelah melihat ini, Fan Zong mengangguk puas. Kemudian, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou.
Kakak Lu. Jangan panggil tuanku seperti itu. Dia bukan saudaramu, kata Ming Xiyin. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang yang ingin dekat dengan tuan mereka. Biasanya, Ming Xiyin tidak keberatan memiliki lebih banyak orang seperti ini. Namun, dia sangat tidak menyukai Fan Zong yang mempertahankan sikap netral dan bertindak sesuai dengan arah angin bertiup. Fan Zong. Petik 2, petik 2. Fan Zong merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Jangan kasar, kata Lu Zhou akhirnya. Dengan itu, Ming Xiyin mundur selangkah dan berhenti berbicara. Fan Zong berkata, ini hanya masalah kecil. Sebagai seorang guru yang mulia, jika saya tersinggung dengan masalah kecil seperti itu, bukankah hidup saya akan sia-sia? Lu Zhou mengangkat kepalanya dan berkata, karena kamu membantuku, aku secara alami akan memperlakukanmu dengan baik. Bagaimanapun juga, untuk dapat memerintahkan Yang Mulia Guru berkeliling adalah sesuatu yang tak terbayangkan di wilayah Lotus Hijau. Fan Zong menunjuk ke arah Zi Wenzi dan Zi Wuzi dan berkata, keduanya berasal dari Jin Agung, dan mereka mengembangkan teknik berbagi kehidupan. Tidak mudah untuk membunuh mereka, tetapi itu bukan tidak mungkin. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum langsung mengembang di wajah Ming Xiyin. Baiklah, lupakan apa yang aku katakan sebelumnya. Tidak apa-apa, saya tidak tersinggung. Jadi bagaimana kita membunuh mereka? Ming Xiyin bertanya dengan penuh semangat saat dia mengeluarkan kait pemisah lagi dan menyekanya dengan lengan bajunya. Bagaimana bisa Zi Wenzi dan Zi Wuzi berdiri mendengarkan orang lain dengan santai mendiskusikan cara membunuh mereka? Sayangnya, meskipun mereka merasa tercekik, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah mereka berdiri dengan susah payah, mereka memandang Fan Zong dengan sedikit tidak percaya. Tuan Fan yang mulia, kamu. Fan Zong berbalik dan menyela, jangan salahkan aku. Anda tidak memberi tahu saya siapa yang ada di sini ketika Anda mengundang saya. Jika saya tahu itu saudara Lu. Zi Wenzi berkata, penuh dengan keengganan, tapi Anda berjanji pada Yang Mulia. Sebelum Fan Zong bisa menjawab, Lu Zhou berkata tanpa nada, aku ingin melihat kemampuanmu. Lu Zhou melambaikan tangannya dan memasukkan setengah dari kekuatan sucinya ke dalam segel tangan Biksu Fin. Zhou Ping yang masih berjuang tiba-tiba merasakan energi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya menekannya dari semua sisi. Tidak, retakan. Avatar seribu alam berputar muncul dan menghilang. Ledakan. Zhou Ping jatuh ke tanah. Jenderal Zhou. Umum. Pasukan kavaleri bersayap dengan cepat terbang ke bawah dan mengepung Zhou Ping. Ding. Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 1A, 500 poin prestasi. Jika Lu Zhou masih tidak bisa menghancurkan bagan kelahiran dengan hampir setengah dari kekuatan sucinya, maka itu tidak akan masuk akal sama sekali. Mata Zhou Ping bersinar ketakutan saat ini. Primalki melonjak di udara sebelum mereka kembali ke langit dan bumi. Semua orang merasa kedinginan menjalari tulang punggung mereka. Bahkan Zhou Ping, yang memiliki 17 bagan kelahiran, tidak dapat menahan satu serangan pun dari lelaki tua di depan mereka. Meskipun Fan Zong merasa ini sulit dipercaya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah melarikan diri dari pertempuran di Pillar of Destruction, dia telah menerima berita tentang kematian Tuoba Sicheng dan Ye Zheng. Saat itu, dia tidak percaya sehingga dia mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa orang yang menyebabkan kematian Tuoba Sicheng, Ye Zheng, Tian Wu, dan Lord Zenan tidak lain adalah Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat dari domain Lotus Emas. Sekarang dia menyaksikan serangan Lu Zhou lagi, dia bahkan memiliki perasaan bahwa Lu Zhou bisa mengalahkannya hanya dengan serangan telapak tangan. Sebagai Yang Mulia, Fan Zong seharusnya sangat percaya diri. Namun, dia telah terlalu banyak menderita baru-baru ini, dan kepercayaan dirinya telah menipis. Pada saat ini, Lu Zhou berjalan keluar dengan tangan di punggungnya dan berkata, saya berkata bahwa saya menginginkan bagan kelahiran masing-masing dari kalian berdua sebagai hukuman. Bagus. Satu bagan kelahiran itu. Zi Wenzi berkata dengan gigi terkatup. Itu sebelumnya. Sekarang, saya ingin 2 bagan kelahiran dari semua orang, kata Lu Zhou tanpa nada. Bab 1322, Rahasia. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ekspresi Zi Wenzi menegang. Ini, melihat Zi Wenzi masih berani ragu, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Bagan kelahiran Anda dapat dipulihkan, tetapi jika Anda kehilangan hidup Anda, maka Anda benar-benar tidak memiliki cara untuk memulihkannya. Pada saat ini, Yuan Lang berkata,
mereka tidak memiliki bagan kelahiran. Petik 2, petik 2. Begitulah cara kerja teknik berbagi kehidupan. Sama seperti cacing yang tidak memiliki tulang, mereka tidak memiliki bagan kelahiran. Semua bagan kelahiran mereka telah menyatu dengan tubuh mereka, jelas Yuan Lang. Kalau begitu beritahu aku cara membunuh mereka. Ming Shihin berkata dengan tidak sabar sambil mengangkat kait pemisah di tangannya. Pakan, 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 guk guk guk. Yuan Lang tersenyum canggung dan melangkah mundur. Jangan marah. Bagaimanapun, senjata tidak memiliki mata. Bagaimanapun, sekolah Taoisme memiliki jimat yang dapat menekan teknik berbagi kehidupan. Setelah teknik ditekan atau dihancurkan, membunuh mereka bahkan lebih mudah daripada membunuh avatar berputar 1000 alam biasa. Xi Wenzi dan Zi Wuzi duduk di tanah dengan lemas, wajah mereka pucat. Ming Shihin mengangguk sebelum berkata, faktanya, tidak masalah jika kita membunuh mereka atau tidak. Kita dapat memotong-motong mereka beberapa kali sehari untuk melatih senjata kita. Ini adalah ide yang cukup bagus. Xi Wenzi dan Zi Wuzi. Petik 2, petik 2. Ming Shihin memegang kait pemisah dan bergegas mendekat. Setelah melihat ini, Zi Wenzi buru-buru berteriak, tunggu. Tunggu sebagai asteris. Bang! Ming Shihin mengirim Zi Wenzi terbang dengan tendangan. Zi Wenzi bisa saja menghindari tendangan itu, tetapi dia tahu jika dia mencoba menghindarinya, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian yang lebih besar. Ketika dia mendarat, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dipicu oleh rasa sakitnya, nyala api kemarahan muncul di hatinya. Kelompok orang ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Zhou Ping tidak bisa diandalkan, Fan Zong tidak bisa diandalkan, semua orang benar-benar tidak bisa diandalkan. Setelah Zi Wenzi tenang, dia menahan rasa sakit dan berkata, Tuan Tua, saya hanya memiliki hidup saya. Aku ingin menukar hidupku dengan sebuah rahasia. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk bernegosiasi? Ming Shihin mendengus. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua kemarahan yang menumpuk di dadanya akhirnya telah dibuang. Dia masih bisa mengingat betapa sombongnya pihak lain sebelum tuannya muncul. Sayangnya, bagi orang-orang itu, meja telah berubah. Mundur, kata Lu Zhou. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan Hah, guru? Anda tidak bisa mempercayai orang-orang ini, kata Ming Shihin. Dipenuhi dengan rasa urgensi, Xi Wenzi bahkan tidak menyatakan kondisinya dan dengan cepat berkata, ada rahasia besar mengenai token emas Tuan Muda Zhao. Zhao Yu. Petik 2, petik 2. Lu Zhou melihat token emas di tangannya, dalam hati terkejut. Rahasia apa? Mantan kaisar memiliki 4 token emas yang dibuat. Setiap token emas berisi peta harta karun, kata Xi Wenzi. Memang, Lu Zhou telah menemukan token emas itu aneh sebelumnya. Tidak heran itu ringan dan tidak terbuat dari emas murni. Ternyata, itu menyimpan rahasia. Lu Zhou menutup jarinya di sekitar token emas. Retakan. Token emas mudah retak. Sepotong kain terjepit di celah sempit di token. Lu Zhou menarik selembar kain untuk melihatnya. Memang, itu adalah peta yang tidak lengkap. Berdasarkan apa yang dia lihat, potongan kain itu seharusnya menjadi sudut peta. Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Zhao Yu berseru kaget. Xi Wenzi berkata, ini seharusnya diberikan kepadamu oleh Nyonya Qi, kan? Zhao Yu tidak membantah kata-kata ini. Harta apa yang dibawa peta itu? Ming Shihin bertanya. Saya tidak tahu. Nyonya Qi tahu tentang ini. Apakah ini alasan mengapa aku bertahan berkali-kali? Zhao Yu secara naluriah mundur selangkah, dipenuhi rasa tidak percaya. Nyonya Qi tidak memberitahumu apa-apa. Xi Wenzi bertanya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Bukan saja dia tidak memberitahunya tentang token emas, tetapi dia juga tidak memberitahunya apa-apa. Lu Zhou, yang memiliki pemahaman dasar tentang situasi sekarang, berkata, ketika ibumu bangun, kamu dapat bertanya padanya tentang ini. Nyonya Qi sudah bangun. Xi Wenzi berseru kaget. Lu Zhou memandang Xi Wenzi dengan tatapan tajam dan berkata, karena kamu tidak ingin dia bangun, mengapa kamu tidak membunuhnya? Konten ini, katakan yang sebenarnya, dan aku akan mengizinkanmu pergi, kata Lu Zhou. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari sekadar memenuhi mata dengan peta harta karun. Xi Wenzi menjawab, Yang Mulia tidak tega melihatnya mati. Setelah mendengar kata-kata Xi Wenzi, Zhao Yu mulai tertawa. Betapa lucunya. Apa yang kamu katakan? Petik 2, petik 2. Semua orang menghela nafas. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan atau dipahami. Di satu sisi,
jika bukan karena perlindungan Kaisar Qin besar, Zhao Yu pasti sudah lama mati. Lagi pula, tidak perlu begitu banyak orang untuk mengadakan pertunjukan di depan Zhao Yu. Terlebih lagi, jika Zhao Yu tidak menyadari bahwa orang-orang itu sedang berakting, itu tidak dapat dianggap sebagai akting lagi. Lu Zhou berkata, kalau begitu, sampaikan pesanku kepada kaisarmu. Katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Xi Wenzi terkejut sebentar. Namun, dia telah belajar dari kesalahannya sehingga dia dengan cepat berkata, baiklah. Kemudian, Xi Wenzi menahan rasa sakit dan bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Lu Zhou melambaikan tangannya. Xi Wenzi dan Zi Wuzi saling mendukung sementara puluhan pembudidaya mengikuti mereka ke cakrawala. Zhou Ping memandang Xi Wenzi dan Zi Wuzi yang telah terbang menjauh dan mengutuk dalam hati. Xi Wenzi lah yang menyebabkan dia menderita hari ini. Lu Zhou berbalik dan menatap Zhou Ping. Kamu harus tinggal untuk saat ini. Petik 2, petik 2. Hati Zhou Ping tenggelam. Seperti yang diharapkan, tidak mudah untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia berkata, semua ini diatur oleh Xi Wenzi. Aku hanya membantunya. Segel kultivasinya, kata Lu Zhou. Zhou Ping menghela nafas dan mendorong orang di sampingnya menjauh. Setelah batuk 2 kali, dia berkata dengan tegas, saya bisa tinggal, tetapi saudara-saudara saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Biarkan mereka pergi. Kalau tidak, saya lebih suka menghancurkan diri sendiri menggunakan ki saya. Petik 2. Apakah kamu mengancamku? Saya hanya mencoba untuk bertahan hidup, kata Zhou Ping. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion mundur. 97 pasukan kavaleri bersayap semuanya adalah pejuang pemberani yang telah bertempur di medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkata serempak, kami rela mati bersama dengan jenderal kami. Astaga, 97 pasukan kavaleri berlutut serempak. Ini membuat orang melihat mereka dengan cara yang berbeda. Awalnya, mereka mengira basis budidaya pasukan kavaleri sedikit lebih tinggi dari rata-rata sehingga tidak mengherankan mereka bisa menyapu 10 negara. Sekarang, sepertinya persatuan mereka juga berperan. Pada saat ini, ratusan tentara terbang dari langit yang jauh. Fan Zong melirik mereka dan berkata, tentara kerajaan. Apa artinya ratusan tentara dari tentara kerajaan datang saat ini? Tidak butuh waktu lama bagi pasukan kerajaan untuk tiba di atas kediaman Zhao. Serahkan ini padaku, kata Fan Zong. Saat Fan Zong hendak terbang, Lu Zhou berkata, tidak perlu. Pada saat ini, Lu Zhou sedikit marah. Dia tidak bisa membiarkan masalah meluncur untuk ketiga kalinya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan sesuatu yang ungu ke langit. Ketika Fan Zong merasakan hawa dingin yang menggigit, dia berseru kaget, nilai tak terbatas. Ketika keramik berlapis ungu terbang, seolah-olah musim dingin terdingin telah tiba di kediaman Zhao. Ratusan orang bertanya-tanya apa yang terjadi ketika mereka melihat kilatan cahaya di dekatnya. Astaga, waktu tampak membeku saat hawa dingin yang menggigit dan pahit menyapu udara dan menyelimuti ratusan orang. Ketika semua orang sadar kembali, mereka tidak melihat apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah ratusan tentara yang kini telah berubah menjadi patung es. Ledakan. Patung-patung es jatuh ke tanah. Zhou Ping dan 97 pasukan kavaleri bersayap. Petik 2, petik 2. Bab 1323, Kaisar Qin Besar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Zhou Ping dan pasukan kavaleri bersayapnya tahu bahwa lelaki tua di depan mereka sangat kuat, dia begitu kuat sehingga bahkan para Venerable Master pun menghormatinya. Namun, senjata kelas Infinity yang mengguncang bumi masih mengejutkan mereka. Itu di luar imajinasi mereka. Sejak dahulu kala, mereka yang mampu memerintah suatu negara bukannya tanpa sarana. Kaisar Qin Besar memiliki basis kultivasinya yang misterius dan mendalam, dan dia memiliki Zhou Ping dan pasukan kavaleri bersayapnya sebagai salah satu kartu trufnya. Lagi pula, jika dia tidak memiliki kartu truf, dia akan lama menjadi bidak catur bagi beberapa guru mulia di wilayah Lotus Hijau yang akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Selain itu, Kaisar Qin Besar telah mengirim banyak orangnya yang cakap ke tanah tidak dikenal untuk mencari sumber daya, harta, dan peluang. Karena semua alasan ini, Zhou Ping merasa bahwa Qin Besar kuat dan tak tergoyahkan, Great Qin bahkan cukup kuat untuk bersaing dengan Tuan Yang Mulia. Namun, pada saat ini, Zhou Ping merasa seolah-olah fantasinya telah hancur. Ternyata, Great Qin bahkan tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan lelaki tua di depannya. Zhou Ping tersandung kembali, dan anak buahnya dengan cepat mendukungnya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat patung es jatuh dari langit.
Aku baik-baik saja." Ketika Zhou Ping mengangkat kepalanya lagi, tidak ada jejak tentara kerajaan yang terlihat di langit. Lu Zhou melihat poin prestasi yang dia kumpulkan dari ini, dia tidak mendapatkan banyak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa nada, terlalu lusuh. Fan Zong, petik 2,2. Secara alami, tidak ada yang tahu Lu Zhou sedang berbicara tentang betapa buruknya jumlah poin prestasi yang diperolehnya. Mereka mengira dia mengacu pada tentara kerajaan. Di dunia budidaya domain lotus hijau, tentara kerajaan tidak memiliki banyak interaksi dengan pembudidaya top. Para pembudidaya di atas yang menarik tali di belakang layar adalah Tuan Yang Mulia, orang bebas, para tetua dari pasukan utama, dan seterusnya. Adapun tentara kerajaan, tugas mereka mengharuskan mereka untuk menjaga para pembudidaya yang lebih lemah dan orang-orang biasa sejalan. Namun, ini tidak berarti mereka lemah. Bagaimanapun, Kaisar Great Qin berdiri di belakang mereka. Kaisar Qin besar adalah seseorang yang basis kultivasinya tetap menjadi misteri hingga hari ini. Pada saat ini, Zhou Ping akhirnya sadar kembali. Bagaimanapun, ia lahir dan dibesarkan di kamp militer. Kekuatan mentalnya sangat kuat. Pada saat ini, dia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Akhirnya, dia berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah." Lu Zhou melirik Zhou Ping sebelum dia berkata, "Zhou Ping tetap di sini. Yang lain harus tersesat." Petik 2. Lu Zhou tidak berpikir dia punya waktu atau energi untuk mengawasi begitu banyak orang. Tidak apa-apa menyandera satu orang. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhou Ping tidak membiarkan anak buahnya berbicara. Dia buru-buru berkata, "Kalian semua tersesat." Zhou Ping mendorong semua orang menjauh dengan tekad yang suram. Semua orang terhuyung mundur. Setelah melihat tekad Zhou Ping, yang lain hanya bisa menghela nafas sebelum mereka terbang ke langit bersama dengan kuda perang mereka. Zhou Ping hanya menghela nafas lega setelah semua anak buahnya pergi. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjut. Ming Shihin berkata, "Saya benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa Anda begitu setia kepada anak buah Anda. Loyal, mereka sekelompok yang tidak berguna. Jika mereka mati, orang lain akan mengatakan bahwa saya tidak berguna," kata Zhou Ping. Setelah seseorang menyegel budidaya Zhou Ping seperti yang diperintahkan Lu Zhou, Fan Zong akhirnya mendarat di tanah. Kemudian, dia berkata, "Saudara Lu, saya sudah mendengar banyak tentang Anda." Lu Zhou dengan belak-belakan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Tidak apa, saya baru saja datang untuk mengunjungi Anda," jawab Fan Zong. "Bukankah kamu bagian dari bala bantuan yang dipanggil Si Wenxi?" Zhao Yu bertanya. Fan Zong, petik 2,2. Lu Zhou melambaikan tangannya. "Jangan khawatir, aku akan mengingat kebaikan ini. Saya tidak akan bertanya apapun tentang masalah antara Anda dan Si Wenxi." Petik 2. Fan Zong senang dengan kata-kata ini. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Kakak Lu benar-benar murah hati." Di antara 4 tuan yang mulia di wilayah Lotus Hijau, Fan Zong adalah orang yang paling tidak berperilaku seperti tuan yang mulia. Jika Lu Zhou tidak melihatnya menggunakan beberapa metode secepat kilat untuk membawa Zi Wenzi dan Zi Wuzi kembali lebih awal, Lu Zhou akan mengira dia sangat mirip dengan murid ke-8-nya. Lu Zhou berkata kepada murid-muridnya, "Karena tidak ada yang lain, lihat tamu itu keluar." Fan Zong, petik 2 tanda tanya petik 2. Sebelum Fan Zong bisa mengatakan apa-apa, Lu Zhou sudah berbalik dan pergi. Dia memanggil, "Kakak Lu, kakak Lu. Tuan Fan yang mulia, yang terbaik adalah jika kamu tidak mengganggu tuanku." Dia sudah berada di tanah tidak dikenal begitu lama sehingga dia lelah secara fisik dan mental. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan siapapun sekarang. Petik 2. Fan Zong hanya bisa mengangguk. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke Ming Shihin dan berkata, "Saya harap Anda akan menyampaikan pesan saya kepada saudara Lu. Tolong beritahu dia bahwa dia bebas datang ke ruang pelatihan saya sebagai tamu." Pamitan. Dengan itu, Fan Zong menghilang ke udara tipis. Zi Wenzi dan Zi Wuzi terbang dalam keadaan menyesal. Bahkan para pembudidaya yang mereka bawa memandang mereka dengan kasihan. Untungnya, Zhao Residence tidak jauh dari istana kerajaan. Segera setelah saudara-saudara itu tiba di istana kerajaan, mereka meminta audiensi dengan Kaisar Qin besar. Di aula utama, Kaisar Qin besar duduk tinggi di atas tahta naga, tenggelam dalam pikirannya. Dia memiliki alis tebal, sepasang mata besar, dan janggut tipis. Dia tidak mengenakan jubah naga. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira dia tampak seperti tukang daging yang menyembelih babi. Namun,
Matanya dalam dan bersemangat, mengandung aura seseorang yang terbiasa berdiri di atas orang lain. Xi Wenzi dan Zi Wuzi berlutut di depan Kaisar begitu mereka memasuki aula utama. Ketika Kaisar Qin besar melihat memar dan darah pada mereka, dia tidak bisa tidak bertanya, pangkalan kultivasi Anda sangat dalam. Bagaimana Anda berakhir dalam keadaan seperti itu? Petik 2. Xi Wenzi bangkit sebelum dia berkata, Yang Mulia, seorang yang selamat dari klan Meng telah muncul kembali. Seorang yang selamat dari klan Meng. Kaisar Qin besar tercengang. Yang Mulia paling tahu kemampuanku. Saya bersumpah di kepala saya bahwa keturunan Meng Mingxi telah kembali. Alih-alih menggunakan kata, selamat, Xi Wenzi mengoreksi dirinya sendiri dan menggunakan kata, keturunan, sebagai gantinya. Kaisar Qin besar berkata, Meng Mingxi hanya memiliki satu putra. Putranya meninggal sebelum mencapai usia 30 tahun. Dari mana keturunan ini berasal? Petik 2. Meskipun putra Meng Mingxi meninggal pada usia muda, dia adalah seorang wanita yang menabur benihnya kemanapun dia pergi. Saya ingat ada beberapa pesuruh muda di kediaman Meng di masa lalu. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti keturunan Meng Mingxi, kata Xi Wenzi. Kaisar Qin besar mengangguk sedikit. Xi Wenzi terus berkata, keturunannya lah yang membunuh Jenderal Xi. Selain itu, Xi Wenzi menceritakan apa yang terjadi di Zhao Residence sebelumnya. Ketika Kaisar Qin besar mendengar bahwa bahkan Tuan Yang Mulia menjadi pesuruh ketika dia tiba, kerutannya semakin dalam. Bang! Kaisar Qin besar memukul sandaran tangan saat dia berkata, saya tidak memiliki konflik dengan Yang Mulia, tetapi Fan Zong benar-benar berani menentang saya. Apakah orang tua itu benar-benar lebih kuat dari Tuan Yang Mulia? Xi Wenzi mengangguk. Iya, aku juga tidak mengharapkannya. Aku curiga dialah yang membunuh Tuo Basi Cheng dan Ye Zheng. Petik 2, petik 2. Kaisar Qin besar mengerutkan kening lagi. Setelah Xi Wenzi selesai berbicara, dia dan Zi Wuzi berlutut bersamaan dan bersujud saat mereka berkata, kami telah gagal dalam misi kami dan gagal membawa pembunuh Jenderal Xi ke pengadilan. Tolong hukum kami, Yang Mulia. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Bangkitlah, kata Kaisar Great Qin. Kaisar tidak marah seperti yang diharapkan Xi Wenzi. Terima kasih, Yang Mulia. Aku telah mengirim tentara kerajaan untuk menjemput kalian berdua di kediaman Zhao. Apakah Anda melihat mereka? Kaisar Qin besar bertanya. Tentara kerajaan. Xi Wenzi dan Zi Wuzi saling memandang dengan bingung dan menggelengkan kepala. Ketika mereka kembali, demi keamanan, mereka menggunakan jalan pintas. Kaisar berkata, lupakan saja. Karena kalian berdua terluka, kalian berdua harus beristirahat dan memulihkan diri. Petik 2. Xi Wenzi berkata, Tuan Muda Zhao telah mengetahui tentang rahasia token emas. Salah satu bagian dari peta harta karun dalam token emasnya sekarang dimiliki oleh ahlinya. Tidak apa-apa, 3 potong lainnya bersamaku. Bahkan jika kita memiliki semua bagian sekarang, kita masih membutuhkannya untuk berbicara. Pada saat ini, hal-hal ini tidak penting, kata Kaisar sebelum melambaikan tangannya, membubarkan kedua bersaudara itu. Namun, Xi Wenzi berkata, saya punya masalah lain untuk dilaporkan. Apa itu? Saya mengambil tindakan sendiri dan memanggil Jenderal Zhou. Awalnya, saya ingin Jenderal Zhou mengintimidasi orang-orang itu dan menangkap si pembunuh. Namun, saya tidak berharap, Jenderal Zhou sekarang telah jatuh ke mulut harimau. Hidup dan matinya sulit diprediksi, kata Xi Wenzi sambil menghela nafas. Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Great Qin sedikit berubah. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Bab 1324, Kitab Khotbah. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Xi Wenzi berkata, saya mengambil tindakan sendiri dan memanggil Jenderal Zhou. Awalnya, saya ingin Jenderal Zhou mengintimidasi orang-orang itu dan menangkap si pembunuh. Namun, saya tidak berharap, Jenderal Zhou sekarang telah jatuh ke mulut harimau. Hidup dan matinya sulit diprediksi. Tanpa diduga, kerutan di wajah Kaisar Great Qin mereda. Dia bangkit dan meninggalkan tahta naga. Dia berjalan menuruni tangga dengan tangan di punggungnya saat dia bertanya, kamu memanggil Jenderal Zhou. Setelah mendengar kata-kata ini, Xi Wenzi buru-buru menarik Zi Wuzi untuk berlutut di sampingnya. Tubuhnya gemetar saat dia bersujud dengan sekuat tenaga. Saat darah mengalir keluar dari luka di dahinya, Xi Wenzi berteriak, saya tahu kesalahan saya. Aku tahu kesalahanku. Ekspresi Kaisar sangat dingin saat ini.
Dia menyaksikan kedua bersaudara itu bersujud dengan sekuat tenaga sejenak sebelum dia berjalan mendekat dan meletakkan tangan kanannya di bahu Xi Wenzi dan tangan kirinya di bahu Xi Wuzi, memberi isyarat kepada kedua bersaudara itu untuk berhenti. Xi Wenzi dan Xi Wuzi berhenti bersujud, tetapi mereka tidak berani bangkit. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Kaisar. Kaisar menepuk pundak mereka dan berkata, "Bangunlah." Xi Wenzi berkata dengan suara rendah, "Terima kasih, Yang Mulia." Setelah bangkit, Xi Wenzi dan Xi Wuzi masih gugup. Mereka masih tidak berani menatap tatapan Kaisar. Setelah melihat ini, Kaisar berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua adalah tangan kananku. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda berdua? Anda berdua telah memberikan kontribusi besar untuk Great Qin dan telah menghilangkan banyak duri dari sisi saya selama bertahun-tahun. Saya telah melihat kontribusi Anda, dan saya mengagumi kemampuan dan keberanian Anda. Bagaimanapun, Anda berdua adalah salah satu kartu truf terbaik saya." Petik 2. Kepala Xi Wenzi dan Xi Wuzi tetap menunduk. Tidak ada pikiran mereka yang terlihat di wajah mereka saat ini. Xi Wenzi seharusnya senang dan senang dengan kata-kata ini. Sebagai pejabat, prestasi dan posisinya luar biasa. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya tidak merasa bahagia, tetapi dia juga tidak bisa menghilangkan kegugupannya sama sekali. Dia terus mengepalkan dan melepaskan tangannya dalam upaya untuk menghilangkan kegugupannya. Kaisar mengangkat tangannya lagi dan menepuk bahu kedua bersaudara itu dengan penuh arti. Kemudian, matanya yang berkedip dingin tiba-tiba menyempit saat dia berkata, "Namun, siapa yang mengizinkanmu menyentuh garis bawahku?" Di antara kata-katanya, garis-garis energi seperti cakar keluar dari jari-jarinya saat dia merobek lengan Xi Wenzi dan Xi Wuzi. Lengan-lengan itu menabrak kedua sisi dinding di aula utama sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Xi Wenzi dan Xi Wuzi tidak merasakan sakit sampai lengan mereka jatuh ke tanah. Darah segar menyembur keluar dari luka mereka saat mereka berteriak. Rasa sakit yang tertunda itu seperti gunung berapi yang meletus, menyerang pikiran, tubuh, dan hati mereka. Xi Wenzi dan Xi Wuzi mundur secara bersamaan. Mereka baru saja menjerit ketika mereka tiba-tiba melihat mata Kaisar yang seperti mata ular pada saat ini dan buru-buru memaksakan teriakan mereka kembali ke tenggorokan mereka. Mereka dengan cepat jatuh berlutut lagi. Xi Wenzi berkata sambil bersujud, "Aku pantas mati. Aku pantas mati karena mengotori aula utama. Aku pantas mati." Kilatan dingin di mata Kaisar akhirnya menghilang. Dia meletakkan tangannya di punggungnya lagi saat dia berbalik dan berkata, "Pastikan ini tidak terjadi lagi." "Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia." Xi Wenzi dan Xi Wuzi terus bersujud dengan keras. Kaisar menutup matanya setelah dia kembali ke tempat duduknya dan memijat pelipisnya. Meninggalkan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. "Ya Yang Mulia." Xi Wenzi dan Xi Wuzi mundur 3 langkah dan hendak meninggalkan aula utama ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melupakan sesuatu. Mereka buru-buru mengangkat tangan mereka masing-masing sebelum mereka dengan cepat berjalan ke pintu masuk. Namun, tepat ketika kedua bersaudara itu tiba di pintu masuk, seorang Kasim bergegas ke aula dan berlutut sebelum dia berkata, "Yang Mulia, lebih dari 200 tentara dari tentara kerajaan telah terbunuh." Petik 2, petik 2. Saat malam tiba, berbagai cerita tentang tentara kerajaan yang berubah menjadi patung es di dekat kediaman Zhao telah menyebar di kota Xiangyang. Ratusan dari mereka meninggal, dan segala macam cerita menyebar, tetapi tidak satu pun dari mereka yang akurat. Pada tahun-tahun awal, ada desas-desus bahwa Nyonya Qi telah memenangkan hati Kaisar Qin besar dan melahirkan Zhao Yu. Kemudian, untuk beberapa alasan, Nyonya Qi dilemparkan ke Istana Dingin, tidak pernah terlihat lagi. Desas-desus menyebar lagi tentang bagaimana Nyonya Qi adalah femme fatale yang menyihir Kaisar. Ketika hujan selama 3 bulan, menghancurkan banyak tanah subur, bencana itu disalahkan padanya. Namun demikian, Kaisar tidak percaya pada tahayul seperti itu. Setelah beberapa tahun berlalu, Nyonya Qi jatuh sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sejak saat itu, penyakitnya memburuk. Di sisi lain, setelah Zhao Yun lahir, dia dianugerahi gelar duke. Namun, dia tidak diberi tanah atau wilayah kekuasaan apapun. Lu Zhou tidak menyadari desas-desus itu dan dia juga tidak peduli tentang itu. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan keramik berlapis ungu. Setelah memastikan kemampuannya sekarang dalam periode pendinginan, dia menyimpannya. Terkadang penting untuk menunjukkan kekuatannya.
Dia bisa saja memerintahkan salah satu muridnya untuk berurusan dengan tentara kerajaan atau menggunakan metode lain untuk menghadapi mereka, tapi dia harus menunjukkan keagungannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengintimidasi yang lain. Selain itu, dia baru saja meningkatkan keramik berlapis ungu ke tingkat tak terbatas, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mengujinya. Itu adalah kesempatan bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Akhirnya, Lu Zhou mengeluarkan kitab khotbah. Dia mengerahkan primal ki-nya dan menggunakannya untuk memindahkan 26 huruf untuk membentuk kata-kata, bulan yang cerah bersinar di atas laut. Ada kilatan cahaya sebelum Lu Zhou bisa membuka buku itu lagi. Begitu dia membuka buku itu, dia merasakan gelombang kekuatan dari buku itu. Kekuatannya jelas dari tulisan surgawi. Tampaknya ada gumpalan kabut putih, menghalangi kata-kata di halaman. Lu Zhou diam-diam mengubah mantra untuk kekuatan penglihatan. Sama seperti itu, gumpalan kabut didorong menjauh. Setelah itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain, itu sangat indah sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Kata-kata di halaman itu terjalin seperti lukisan, membentuk manusia, gunung, dan sungai. Kemudian, mereka menjalin galaksi yang luas dan alam semesta dalam keadaan kacau balau. Sementara Lu Zhou tenggelam dalam buku itu, dia samar-samar mendengar suara berkata, "Apa yang Dao bicarakan? Dao apa yang kamu khotbahkan? Itu semua omong kosong. Tidak peduli seberapa banyak Anda berkultivasi atau seberapa banyak Anda berkhotbah, semuanya tidak berguna. Tidak ada jalur kultivasi jadi mengapa memaksanya?" Petik 2. Kata-kata itu bergema di telinganya sebentar sebelum menghilang ke alam semesta luas yang dijalin oleh kata-kata itu. Tiba-tiba, kata-kata itu berubah menjadi tulisan emas dan terbang ke kepala Lu Zhou. Ding! Memperoleh gulungan tulisan surgawi terbuka. Petik 2. Lu Zhou sadar kembali dan menutup buku itu sebelum dia bergumam pelan, buku yang bagus. Dia hanya membaca buku itu untuk waktu yang singkat, tetapi dia sudah bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Adapun mengapa itu mirip dengan kekuatan dari tulisan surgawi atau bagaimana itu menjadi gulungan tulisan surgawi, dia tidak tahu. Siapa yang meninggalkan buku ini? Lu Zhou bergumam pelan, bingung. Dia menemukan masalah ini tidak bisa dipercaya. Setelah menghilangkan pikirannya, dia terus membaca buku itu. Semakin banyak dia membaca, semakin dia dipenuhi dengan ambisi besar untuk membimbing dunia kultivasi dan membuka jalur kultivasi baru. Namun, untuk beberapa alasan, tidak lama kemudian, nada buku itu menjadi semakin suram. Khotbah. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia punya cukup alasan untuk percaya bahwa Ji Tiandao adalah orang yang menyegel buku itu. Bagaimanapun, 26 huruf dan kata sandi itu mirip dengan teknik penyegelan pada kristal memori. Segelnya tidak kuat, tetapi cukup untuk menghancurkan buku itu jika seseorang membukanya dengan paksa. Lu Zhou melihat gulir tulisan surgawi baru yang baru saja diperolehnya. Buka gulir tulisan surgawi, gunakan. Buku itu tidak hanya berisi gulungan tulisan surgawi terbuka, tetapi juga berisi pengalaman pemiliknya. Buku itu telah melalui banyak kesulitan dan menyimpan banyak cerita. Tak lama kemudian, beberapa kalimat muncul di benak Lu Zhou. Dengan deduksi tak terbatas, adalah mungkin untuk mengetahui dan tidak mengetahui, melihat dan tidak. Ada berbagai macam perubahan dalam hukum alam yang diketahui oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Bab 1325, Kekuatan Menulis Surgawi ke-9. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Naskah emas terus menenun di benaknya. Lu Zhou bisa merasakan kekuatan yang melonjak dari dunia yang ditenun buku itu, naik seperti bintang melewati gunung dan sungai ke langit berbintang dan alam semesta sebelum meninggalkan buku dan memasuki tubuhnya. Lu Zhou terus melantunkan kalimat yang muncul di benaknya. Proses pemahamannya sangat lancar, seolah-olah dia telah melakukan ini 1000 kali. Dia terus begini sepanjang malam. Keesokan paginya, buku itu menutup dengan sendirinya sebelum berubah menjadi buku biasa. Lu Zhou membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan deduksi tak terbatas. Kali ini, dia memiliki gagasan yang lebih baik tentang kekuatan penulisan surgawi. Apakah kekuatan deduksi tak terbatas serupa dengan memiliki pengetahuan sebelumnya tentang masa depan? Mengamati perubahan di langit, dan menyimpulkannya. Membuat pengurangan dari hal sekecil apapun, pengurangan tidak seperti prediksi meskipun mirip. Ini hanya pikiran Lu Zhou jadi dia masih perlu menguji kekuatannya. Ketika tatapannya jatuh pada buku itu, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan baru pada buku itu.
Dia memejamkan mata dan diam-diam melafalkan mantra untuk kekuatan penulisan surgawi yang baru. Naskah emas muncul dan mendarat di buku, tetapi tidak ada reaksi. Apakah ini berarti tidak ada yang bisa disimpulkan dari objek diam? Atau mungkin, itu masih dalam tahap awal sehingga masih belum terlalu kuat. Petik 2. Lu Zhou memutuskan untuk menguji kekuatan pada dirinya sendiri, tetapi mirip dengan sebelumnya, tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan murid-muridku? Kekuatan penglihatan terbatas pada rakyatnya sendiri. Mungkin, kekuatan deduksi tak terbatas itu sama. Lu Zhou memilih murid terakhirnya, Keong yang juga dikenal sebagai Luo Xin dan berasal dari negeri tak dikenal. Dia melantunkan mantra untuk kekuatan deduksi tak terbatas, dan kekuatan melonjak keluar dari 8 meridian luar biasa dan menyatu di matanya. Seperti yang diharapkan, Kons segera muncul di depan matanya. Kons memainkan 9 senar sitar di langit. Itu agak gelap. Namun, sebelum dia bisa melihat apapun, adegan itu tiba-tiba terputus. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan. Apa, itu menghabiskan begitu banyak kekuatan suci? Lu Zhou merasa tidak percaya. Setelah peningkatan sistem, dia pikir dia tidak akan menghadapi masalah ini lagi. Lagi pula, dia sekarang bisa mengamati untuk waktu yang lama ketika dia menggunakan kekuatan penglihatan. Dia sengaja mengawasi penggunaan Divine Power sebelumnya, dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatan sucinya. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Dia mengucapkan mantra lagi. Kali ini, dia melihat Kons duduk di dalam ruangan, memainkan 9 senar sitar. Banyak adegan melintas di matanya, dan semuanya memiliki satu kesamaan, dia memainkan 9 senar sitar di semua adegan. Lu Zhou ingin meningkatkan output kekuatan sucinya untuk mengubah adegan ketika dia menyadari bahwa adegan telah berhenti berubah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memotong kekuatan deduksi tak terbatas. Apa yang harus saya simpulkan dari itu? Atau apakah itu pengurangan? Petik 2. Pengurangan bukanlah pandangan ke depan. Ini berarti bahwa tidak ada yang ditetapkan di atas batu. Adegan yang dia lihat kemungkinan hanya kemungkinan tak terbatas dari apa yang akan terjadi di masa depan. Petik 2, petik 2. Lu Zhou berpikir pemotongan semacam ini agak tidak berguna. Dia juga bisa menyimpulkan bahwa seseorang akan minum di pagi hari atau buang air kecil di sore hari. Betapa tidak berguna. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengeksplorasi kemampuannya. Lagi pula, ada sangat sedikit peluang baginya untuk menggunakannya sekarang. Yang paling penting, itu menghabiskan banyak kekuatan sucinya. Sekarang dia berada di wilayah Lotus Hijau, dia harus berhati-hati dan tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kekuatan sucinya. Selanjutnya, Lu Zhou menggunakan keramik berlapis ungu untuk memulihkan kekuatan sucinya. Ketika dia mengeluarkannya, dia ingat itu dalam keadaan dingin sehingga dia tidak punya pilihan selain menggunakan pilar ketidakkekalan. Jangkauannya harus lebih kecil, Lu Zhou bergumam pelan sambil menekan tangannya ke bawah. Bang! Pilar ketidakkekalan tenggelam ke dalam tanah tanpa suara. Setelah melewati 2 ujian kelahiran, kekuatan Lu Zhou sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia menyesuaikan kecepatan menjadi sekitar 20 kali lebih cepat dan menyesuaikan jangkauan hanya untuk menutupi ruangan. Dengan ini, Divine Power yang akan membutuhkan waktu 7 hari untuk terisi penuh kembali terisi hanya dalam 6 jam. Waktunya bahkan lebih pendek karena dia tidak sepenuhnya menghabiskan kekuatan sucinya sebelum ini. Ketika Lu Zhou selesai, dia memanggil antarmuka sistem dan melihat umurnya. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang umur. Mari kita coba undian berhadiah. Undian. Ding. Digunakan 50 poin prestasi. Diperoleh, teknik menyerang, teknik mata kail. Petik 2, petik 2. Teknik mata kail. Selain hold keempat, apakah ada orang yang berguna untuk ini? Selanjutnya, Lu Zhou memerintahkan seseorang untuk membawakannya kuas, tinta, dan kertas. Dia menuliskan teknik hook blade secara rinci sebelum dia meminta seseorang untuk mengirimkannya ke Ming Xiyin. Kemudian, ia terus mencoba peruntungannya dengan Lucky Draw. Dia berterima kasih 10 kali atas partisipasinya sebelum akhirnya menyerah. Pada saat ini, dia melihat pemberitahuan baru di panel sistem. Rahasia tersembunyi, selidiki rahasia di balik token emas. Sudah lama sejak misi yang layak muncul. Lu Zhou sedikit terkejut dengan munculnya misi kali ini. Token emas. Saya telah mengeluarkan bagian tersembunyi dari peta harta karun di dalamnya. Rahasia apa lagi yang ada? Sebenarnya, Lu Zhou tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan domain Lotus Hijau. Meskipun dia tidak berpikir dia adalah orang yang sangat baik,
dia tidak ingin membawa masalah ke wilayah teratai emas karena tindakannya. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan domain teratai hijau jauh lebih tinggi daripada domain teratai emas. Jika Kaisar Qin besar kejam dan seorang tiran yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, segalanya bisa menjadi buruk untuk wilayah teratai emas. Selain itu, ditambah dengan ketidakseimbangan, itu bahkan lebih mungkin bagi manusia untuk berbenturan. Namun, dengan misi ini, sepertinya dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan Kaisar Qin besar. Pagi selanjutnya, setelah Fan Zong pergi sehari sebelumnya, 49 pendekar pedang juga pergi. Pada saat ini, Zhao Yu pergi ke tempat tinggal Lu Zhou dan berkata sambil membungkuk, "Tuan, istana telah mengirimkan dekrit. Yang mulia memerintahkan Anda untuk memasuki istana." Petik 2. Saya tidak akan melihatnya, Lu Zhou mengirimkan suaranya dari kamarnya. Saya tahu Anda akan mengatakan ini, jadi saya sudah menolaknya atas nama Anda, kata Zhao Yu. Berderak. Pada saat ini, Lu Zhou berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Dia memandang Zhao Yu dan bertanya, "Ada apa? Kamu biasanya tidak mencariku tanpa alasan." Zhao Yu tersenyum malu-malu. "Kulit ibuku tampak lebih baik. Saya ingin meminta Anda untuk melihatnya lagi. Ibumu akan baik-baik saja selama dia cukup istirahat." Zhao Yu sangat gembira setelah mendengar kata-kata ini. "Saat ibuku bangun, aku akan bersujud padamu 3 kali. Tidak, aku akan bersujud padamu sekarang." Zhao Yu baru saja berlutut di tanah dan hendak bersujud ketika Yan Zhenluo bergegas dari jauh. Setelah dia mendarat, dia berkata, "Tuan Pavilion, Kaisar Qin besar ada di sini." "Saya tidak melihat siapapun," kata Lu Zhou sambil melambaikan lengan bajunya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki gedung lagi. Pintu tertutup rapat di belakangnya. Petik 2. Yan Zhenluo dan Zhao Yu bertukar pandang. Pada saat ini, Kaisar Qin besar yang sedang duduk di kereta naga telah tiba di dekat kediaman Zhao. Tentara dan pembudidaya mengepung kereta sehingga rakyat jelata hanya bisa menonton dari jauh dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka berspekulasi bahwa alasan kunjungan Kaisar ada hubungannya dengan kematian 200 tentara dari tentara kerajaan. Zhao Yu berdeham dan bangkit sebelum dia berkata, "Yah, jika Tuan Tua tidak ingin melihat siapapun, maka dia tidak perlu melihat siapapun." "Namun, orang yang datang adalah Kaisar Qin besar," kata Yan Zhenluo. "Aku tahu. Dia ayahmu. Aku tahu." Yan Zhenluo merasa aneh. Mengapa rasanya seperti dia sedang memarahi Zhao Yu? Pada saat ini, Zhao Yu berkata, "Aku akan menemuinya sendirian. Lagi pula, urusan kediaman Zhao tidak ada hubungannya denganmu." "Baik." Yan Zhenluo mengangguk. Dia berpikir bahwa Zhao Yu kemungkinan tidak akan membutuhkan bantuan Evil Sky Pavilion. Bagaimanapun, bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kata-kata Zhao Yu. Pembantu yang baru direkrut di kediaman Zhao secara alami tidak berani menghentikan Kaisar Qin besar. Ketika dia turun dari kereta naga, para pembantu sudah berbaris di dekat pintu masuk. Xi Wenzi dan Zi Wuzi saling mendukung dan dengan patuh berdiri di samping. Kaisar menoleh untuk melirik mereka dan melihat bahwa lengan mereka telah terikat. Kemudian, dia mengangguk dan melihat ke pintu masuk Zhao Residence sebelum dia berkata sambil menghela nafas, "Sudah lama sejak terakhir kali saya berkunjung." Seorang Kasim yang berdiri di samping melangkah maju dan berkata, "Yang mulia memiliki banyak hal untuk diperhatikan, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk berkunjung? Saya percaya Tuan Muda Zhao dan Nyonya Qi akan mengerti yang mulia." Kaisar Qin besar menyapu pandangannya ke para pembantu saat dia bertanya, "Di mana Zhao Yu?" Begitu suara Kaisar Qin besar jatuh, Zhao Yu berjalan keluar dengan langkah cepat. Namun, dia sendirian, dan ekspresinya sangat serius. Ketika dia berjalan menuruni tangga, dia mengangkat ujung jubahnya sebelum dia dengan hormat berlutut dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Ekspresi Kaisar Great Qin tidak berubah. Dia tampak seperti ayah normal ketika dia tersenyum dan berkata, "Aku belum melihatmu hanya dalam beberapa hari, tetapi kamu telah tumbuh begitu banyak." Zhao Yu tidak mengangkat kepalanya dan tetap berlutut. Dia melihat ke tanah ketika dia berkata, "Yang mulia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa tumbuh dewasa hanya dalam beberapa hari." Kaisar tampak sedikit terkejut dengan jawaban ini, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Itu mungkin untuk seorang kultivator berbakat. Saya bukan seorang kultivator yang berbakat." Petik 2. Ada ketegangan segera setelah keduanya bertemu. Para Kasim di samping tidak berani mengganggu momen ayah dan anak itu. Kaisar Qin besar tidak tampak marah. Sebagai gantinya,
Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, aku memang mengabaikanmu dan ibumu. Saya tidak berani menyiratkan itu, kata Zhao Yu. Saya mendengar seorang ahli tinggal di Zhao Residence. Aku sangat penasaran jadi aku ingin bertemu dengannya. Di mana dia? Tanya Kaisar. Zhao Yu menjawab, dia sedang beristirahat jadi tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu saat ini. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bertemu denganku, kata Kaisar. Tuan tua berkata dia tidak melihat siapapun, kata Zhao Yu. Kali ini, Kaisar tidak lagi peduli dengan Zhao Yu. Sebaliknya, dia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan menaiki tangga. Zhao Yu bangkit dan mengikuti Kaisar. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan Kaisar. Beberapa pembudidaya bergegas masuk dan membersihkan jalan di kediaman Zhao. Kaisar berjalan di sekitar kediaman Zhao tanpa hambatan. Seolah-olah dia sudah tahu di mana Lu Zhou tinggal. Dia berjalan melewati banyak halaman, diikuti oleh pengawal pribadinya, Kasim, dan pelayan istana. Mereka membentuk garis panjang di belakangnya saat dia berjalan. Ketika dia berhenti, semua orang juga berhenti. Pada saat ini, dia memanggil, Si Wenzi. Iya, Si Wenzi mengetuk jari kakinya dengan ringan dan terbang ke udara. Primalki menyelimutinya saat hidungnya berkedut. Bau dari segala arah menyerang hidungnya. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke suatu arah dan berkata, di sana, Yang Mulia. Kaisar terus berjalan dengan tangan di punggungnya ke arah yang baru saja ditunjukkan Si Wenzi. Dia terus berjalan tanpa hambatan sampai dia tiba di depan sebuah halaman. Seorang pendekar pedang berjubah hijau muncul di udara di atas halaman. Dia memegang pedangnya di tangannya saat dia melihat semua orang dengan tenang dan berkata, Tuanku sudah mengatakan dia tidak akan bertemu tamu hari ini. Silakan kembali. Si Wenzi bergerak untuk berdiri di samping Kaisar dan membisikkan sesuatu ke telinga Kaisar. Kaisar mengangguk. Apakah kamu ahli pedang yang membunuh 3 pasukan kavaleri bersayap hanya dengan 1 serangan? Iya, jawab Yu Sangrong. Kau membunuh anak buahku. Apakah Anda pikir masuk akal bagi saya untuk menghukum Anda? Tanya Kaisar. Yu Sangrong mengangguk. Itu masuk akal. Kaisar tersenyum. Menarik. Setelah mengucapkan kata ini, dia menghilang dari tempatnya berdiri, seolah-olah dia telah berteleportasi. Secara alami, tidak ada yang menangkap gerakannya sama sekali. Ketika kecepatan seseorang mencapai puncaknya, itu akan menciptakan ilusi menghilang ke udara tipis ketika seseorang bergerak. Namun, seseorang pasti akan meninggalkan fluktuasi energi di belakangnya. Anehnya, hal itu tidak terjadi pada Kaisar Gridkin. Hanya dalam sekejap mata, Kaisar muncul setengah meter di depan Yu Sangrong. Jejak keterkejutan sekilas melintas di mata Yu Sangrong. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi persetujuan dapat terlihat di wajah Kaisar ketika dia berkata, kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Hari ini, Kaisar Gridkin mengenakan jubah naganya. Jubah naga berwarna merah dan hitam dan disulam dengan benang emas. Itu tampak mempesona di bawah sinar matahari. Kamu merayuku. Yu Sangrong tahu dia telah bertemu dengan seorang ahli hari ini. Seorang ahli sejati. Sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatianku, kata Kaisar sambil tersenyum, apakah kamu percaya aku punya 10.000 cara untuk membunuhmu? Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari bawah. Apakah kamu percaya aku punya 10.000 cara untuk membunuhmu? Petik 2, petik 2. Si Wenzi dan Zi Wuzi menelan ludah dan secara naluriah mundur selangkah. Pada saat ini, Zhao Yu berlari masuk dan berkata, Tuan tua, saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Hentikan dia. Ekspresi kecewa muncul di wajah Kaisar. Sepertinya aku sudah mengucapkan terima kasih. Ketika Zi Wenzi menceritakan kejadian itu, Kaisar merasa sulit untuk percaya. Sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah menjadi penguasa suatu negara selama bertahun-tahun, Kaisar telah lama belajar bagaimana menutupi pikirannya. Dia hanya berkata, 10.000 cara. Betulkah? Apakah kamu ingin mencoba? Berderak. Lu Zhou, yang mengenakan jubah abu-abu, berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Dia tidak menggunakan kecepatan seorang kultivator yang berlebihan dan juga tidak menggunakan teknik yang mencolok. Dia berjalan keluar seperti orang biasa. Semua orang di luar gedung secara kolektif mundur. Mata Kaisar menjadi gelap sebelum dia menghilang dari pandangan lagi. Namun, bagi Lu Zhou, kecepatan Kaisar bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, dengan kekuatan surgawi dan tulisan surgawi, dia telah memperoleh wawasan tentang kekuatan Dao.
Karena Kaisar Qin besar dapat menggunakan kekuatan Dao, sepertinya dia adalah seorang guru yang mulia setidaknya. Kaisar mendarat di seberang Lu Zhou. Duo ini mempelajari penampilan, aura, fluktuasi primal Qi satu sama lain, dan sebagainya. Setelah waktu yang lama, Kaisar akhirnya berkata, aku percaya padamu. Xi Wenzi dan Xi Wuxi. Petik 2, petik 2. Kedua bersaudara itu benar-benar tidak tahu apa yang coba dilakukan Kaisar. Apakah Kaisar ketakutan? Lu Zhou berkata, saya tidak berpikir Anda akan begitu tergesa-gesa. Sesuatu telah terjadi pada tentara dan jenderal kerajaan saya. Sebagai tuan mereka, bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa? Kata Kaisar sambil melambaikan tangannya. Dua Kasim buru-buru membawa dua kursi rotan yang telah disiapkan sebelumnya ke halaman yang unik dan tenang. Satu ditempatkan di sebelah kanan, dan satu ditempatkan di sebelah kiri, tetapi mereka dipisahkan lebih dari 10 meter. Kali ini, Kaisar tidak menggunakan kultivasinya. Sebagai gantinya, dia berjalan menuju salah satu kursi sebelum dia mengangkat tangannya dan berkata, silakan duduk. Setelah Lu Zhou duduk, Kaisar berkata sambil tersenyum, aku sebenarnya tidak bisa melihatmu. Lu Zhou tidak repot-repot membuang kata-kata. Sebagai gantinya, dia dengan belak-belakan berkata, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menemui tamu hari ini. Jika Anda bersikeras melakukan ini, tidak akan ada hasil yang baik untuk Anda. Petik 2. Xi Wenzi sudah memberitahuku segalanya. Apakah Anda pikir saya datang untuk membalas dendam? Petik 2. Lu Zhou tetap diam. Kaisar tertawa sebelum berkata, sebagai penguasa suatu negara, saya dapat mentolerir siapapun dan apapun di bawah langit.